Selamat datang kembali Sobat GPAI dalam pembahasan soal-soal simulasi PK Online GPAI 2023. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang harus dilakukan GPAI untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan kematangan intelektual atau mengoptimalkan prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Jawabannya A. Ciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan kecerdasan emosi dan sosial, yaitu iklim yang demokratis. 2. Untuk menguasai kompetensi pedagogik, seorang GPAI harus dapat menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Pernyataan berikut adalah manfaat bagi GPAI dalam memahami teori belajar. Jawabannya adalah E. GPAI akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga peserta didik dapat belajar dengan optimal. 3. Langkah-langkah berikut yang tidak termasuk dalam penyusunan analisis kalender pendidikan dan minggu efektif adalah jawabannya B. Memperhatikan pengaturan waktu dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dalam menentukan penerapan metode atau model pembelajaran yang efektif dan melakukan penilaian yang sesuai dengan materi pembelajaran. 4. Perangkat pembelajaran program tahunan kurikulum 2013 guru pendidikan agama Islam minimal memuat. Jawabannya E. Pelajaran per bab, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. 5. Perumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sesuai jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, MAK diatur dalam. Jawabannya adalah C. Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 lampiran 24,31 dan 40. 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kriteria mengenal klasifikasi kemampuan urusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik dan setiap tingkat kelas. 3. Kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. 4. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi acuan penilaian. 5. Kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Pernyataan yang mendeskripsikan kompetensi inti dan kompetensi dasar ditunjukkan pada nomor. Jawabannya C, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 7. Ketentuan berikut yang tidak termasuk dalam rumusan indikator pencapaian kompetensi adalah jawabannya A. Dirumuskan dari kompetensi dasar. Perhatikan kompetensi dan materi. 8. Membedakan malaikat dan manusia berdasarkan tabel taksonomi Anderson dan Caldwell. Rumusan IPK di atas termasuk. Jawabannya adalah E. C4. Analisis dan pengetahuan konseptual. 9. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3, dan 4, yaitu yang 1. Keterampilan abad 21 yang meliputi critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. 2. Pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 3. Mengintegrasikan budaya literasi dalam kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cara cerdas melalui berbagai aktivitas. 4. Mengintegrasikan HOTS, yaitu kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 5. Mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran, terutama karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integrasi. Pernyataan yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 ditunjukkan pada nomor titik-titik. Jawabannya A, nomor 1, 2, 3, dan 4. 10.
Implikasi dari ketuntasan belajar untuk KD pada KI 3 dan KI 4 jika peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal adalah C. Diberikan pembelajaran remedial individual klasikal sesuai dengan kebutuhan. 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. 4. Cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. 5. Gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik. 6. Cara yang digunakan guru dalam melakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pernyataan yang merupakan pengertian pendekatan, strategi, model, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran secara berurutan ditunjukkan pada nomor D, yaitu nomor 3, 1, 6, 4, 5, dan 2. 12. Pernyataan berikut yang tidak termasuk ciri-ciri khusus dalam model pembelajaran adalah A. Adanya ketergantungan positif saling memberikan motivasi sehingga ada interaksi promotif. 13. Bruce Joyce, Marshall, dan Emily Calhoun 2009 dalam bukunya Models of Teaching telah menggolongkan model-model pembelajaran menjadi 4 rumpun model pembelajaran, yaitu D. Model pemrosesan informasi, model personal, model sosial, model sistem-sistem perilaku. 14. Model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Model yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah E. Problem based learning. 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase di atas termasuk dalam model pembelajaran E. Problem based learning. 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Langkah persiapan. 2. Stimulation atau stimulasi memberi rangsangan. 3. Problem statement. 4. Data kolektif. 5. Data processing. 6. Verification atau pembuktian. 7. Generalization atau menarik kesimpulan. Fase di atas merupakan model pembelajaran C. Discovery learning. 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 5. Evaluasi. 6. Memberikan penghargaan. Fase di atas merupakan model pembelajaran A. Student Team Achievement Division atau STAD. 18. Pembelajarannya ditekankan pada aspek modeling, reinforcement, feedback, successive expression, yang pada akhirnya tercipta tingkah laku peserta didik yang lebih positif. Pernyataan di atas sesuai dengan fase model pembelajaran. Jawabannya E. Direct instruction. 19. Penyerapan model pembelajaran role playing dan simulasi yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam aspek mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah akhlak dan fikih. B. 20. Penyerapan model pembelajaran direct instruction yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam aspek mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah jawabannya A. Al-Quran dan fikih. Sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.